Siti Artini Hamid, mahasiswi dari Universitas Kayu Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dan definisi etnografi. Etnografi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi sosial, perilaku, dan budaya dalam konteks online. Istilah ini merujuk pada studi etnografi yang dilakukan secara online di mana peneliti menggunakan teknik observasi atau partisipatif untuk memahami komunitas online, pola komunikasi, dan dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Dalam etnografi, peneliti secara aktif terlibat dalam komunitas online, mengamati interaksi antara anggota, dan menganalisis data yang dihasilkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dinamika sosial dalam konteks tersebut. Dan yang kedua yaitu etnografi dalam pandangan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, etnografi bisa menjadi alat penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya dalam lingkungan online. Jika seorang tertarik untuk memahami kelompok atau komunitas dalam platform media sosial tertentu, mereka dapat menggunakan metode etnografi untuk mengamati interaksi antara anggota, pola komunikasi, serta nilai dan norma yang terjadi di dalamnya. Misalnya, seorang pemasar bisa menggunakan etnografi untuk memahami perilaku konsumen dalam grup diskusi online terkait produk tertentu. Dengan memahami cara komunikasi dan preferensi konsumen dalam konteks online, mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu contoh etnografi. Bayangkan seorang yang tertarik untuk memahami komunitas pecinta kucing yang di platform media sosial. Mereka akan memulai dengan mengidentifikasi grup atau forum yang populer di mana pecinta kucing berkumpul untuk berbagi informasi, foto, dan cerita tentang hewan peliharaan mereka. Ada 3 langkah etnografi mungkin, termasuk salah satunya yaitu poin yang pertama, bergabung dengan grup tersebut dan mengamati interaksi antara anggota seperti topik pembicaraan yang sering muncul, jenis konten yang dibagikan, dan cara anggota merespon satu sama lain. Yang kedua yaitu mencatat tren dan pola dalam aktivitas grup seperti kapan waktu yang paling ramai, jenis pertanyaan yang sering diajukan, dan apakah ada konflik atau perbedaan pendapat yang muncul. Yang ketiga yaitu melakukan analisis terhadap konten yang dibagikan seperti jenis kucing yang paling populer dan kebiasaan perawatan yang sering dibahas dan merek produk yang disukai. Yang keempat yaitu partisipasi dalam diskusi dan pertanyaan kepada anggota grup untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai, preferensi, dan sikap terhadap topik tertentu. Dengan melakukan etnografi seperti ini, seorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang komunitas pecinta kucing online dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan preferensi mereka. Poin yang keempat yaitu tujuan etnografi adalah untuk memahami dan menganalisis interaksi sosial, perilaku, dan budaya dalam konteks online. Ada 5 tujuan utama yang meliputi: 1. Memahami komunitas online, mengidentifikasi struktur norma dan nilai-nilai, mengatur komunitas dalam lingkungan online tertentu. 2. Menganalisis pola komunikasi, memahami cara komunikasi antara anggota komunitas yang terjadi
Jadi termasuk topik yang dibahas, jenis konten yang dibagikan, dan bahasa yang digunakan. Yang ketiga yaitu tren dan pola. Mengidentifikasi tren atau pola dalam aktivitas online seperti waktu yang paling efektif atau topik yang paling diminati, perubahan dalam perilaku dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu mendapatkan wawasan pasar untuk menggunakan komersial. Etnografi dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen online, preferensi produk, dan kebutuhan pasar. Yang kelima yaitu mendukung pengembangan strategi. Informasi yang diperoleh dapat dari etnografi digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran, pengembangan produk atau pengelolaan merek yang lebih efektif dalam konteks online. Dengan memahami dinamika dan budaya dalam komunitas online, etnografi membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan relevan dalam berbagai konteks, baik itu akademis, bisnis, atau sosial. Poin yang kelima yaitu ciri-ciri etnografi. Ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, 1. Studi tentang interaksi online. Etnografi fokus pada studi interaksi sosial, perilaku, dan budaya dalam konteks online, seperti forum diskusi, media sosial, atau platform digital lainnya. Yang kedua yaitu pengguna teknologi. Etnografi memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai alat untuk mengamati mereka dan menganalisis data termasuk pesan teks, gambar, video, dan interaksi online lainnya. Yang ketiga yaitu observasi partisipatif. Peneliti secara aktif terlibat dalam komunitas online yang diteliti, baik sebagai peserta aktif maupun pengamat, untuk memahami dinamika sosial, norma, dan pola komunikasi yang terjadi di dalamnya. Yang keempat yaitu analisis data digital. Data yang dikumpulkan dalam etnografi seringkali berupa data digital seperti transkrip obrolan, postingan forum, atau analisis pola pencarian online. Analisis data yang sering melibatkan teknik-teknik komputer seperti analisis teks atau analisis jaringan sosial. Yang kelima yaitu fleksibel, temporal, dan spesial. Etnografi memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan dan analisis di berbagai waktu dan tempat secara fleksibel, karena kegiatan online tidak terbatas oleh batasan geografis atau waktu. 6. Pemahaman tentang komunitas online. Tujuan utama etnografi adalah untuk memahami budaya, norma, dan dinamika sosial dalam komunitas online tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang struktur, hierarki, konflik, dan kerjasama yang terjadi di dalamnya. Ciri-ciri ini membedakan etnografi dan metode penelitian tradisional seperti etnografi dengan menekankan penggunaan teknologi digital dan fokus pada interaksi online dalam konteks komunitas digital. Materi yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan etnografi. Pertama-tama kita akan membahas tentang kelebihan etnografi. Ada 5 kelebihan etnografi. Yang pertama yaitu akses yang mudah. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengakses komunitas online dari berbagai lokasi tanpa perlu melakukan perjalanan fisik ke lokasi yang diteliti. Yang kedua yaitu efisiensi biaya dan waktu. Dibandingkan dengan penelitian lapangan tradisional, etnografi seringkali lebih hemat biaya dan waktu karena tidak memerlukan perjalanan fisik dan dapat dilakukan secara fleksibel. Yang ketiga yaitu data yang dapat dilacak. Interaksi online dapat direkam dan dilacak dengan mudah, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lengkap dan rinci untuk dianalisis. Yang keempat yaitu
anonimitas dan privasi. Dalam lingkungan online, anggota komunitas mungkin merasa lebih nyaman untuk berbagi informasi atau pengalaman secara anonim yang dapat meningkatkan keterbukaan dan kejujuran dalam peneliti. Yang kelima yaitu skala yang lebih besar. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati komunitas online yang lebih besar dan terbesar secara global dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang budaya dan dinamika sosial. Adapun kekurangan etnografi terdiri dari 5 kekurangan, yaitu pertama, keterbatasan akses. Etnografi mungkin tidak mencukup semua anggota komunitas online, terutama jika ada batasan akses teknologi atau jika komunitas tertentu bersifat tertutup. Yang kedua yaitu kekurangan konteks fiksi. Dibandingkan dengan penelitian lapangan tradisional, etnografi mungkin kehilangan nuansa atau konteks fisik dari interaksi sosial yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Yang ketiga yaitu resiko bias data. Data yang diperoleh dalam etnografi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk ketidakseimbangan representasi, manipulasi informasi atau perubahan kebijakan platform. Yang keempat yaitu keterbatasan interaksi nonverbal. Dalam interaksi online, elemen nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh seringkali tidak dapat diamati dengan jelas dan tepat, mengurangi kedalaman pemahaman teknik. Dan yang kedua yaitu kekurangan konteks fisik. Dibandingkan dengan peneliti lapangan tradisional, etnografi mungkin kehilangan nuansa atau konteks fisik dari interaksi sosial yang dapat memengaruhi interpretasi data. Yang ketiga yaitu resiko bias data. Data yang diperoleh dalam etnografi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk ketidaksinambungan representasi, manipulasi informasi atau perubahan kebijakan platform. Yang keempat yaitu keterbatasan interaksi nonverbal. Dalam interaksi online, elemen nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh seringkali tidak dapat diamati dengan jelas, yang dapat mengurangi kedalaman tentang pemahaman interaksi sosial. Yang kelima yaitu perubahan cepat dalam teknologi. Teknologi digital dan platform online terus berkembang dengan cepat yang dapat membuat metode etnografi menjadi usang atau kurang relevan dalam jangka waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini, penting bagi peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan etnografi dengan hati-hati serta mensinkronisasikan pendekatan ini dengan metode penelitian lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Materi yang ketujuh yaitu teknik pengumpulan data dalam etnografi. Ada 5 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi aktif. Peneliti secara aktif mengamati interaksi dan aktivitas dalam komunitas online yang diteliti mereka, mencatat apa yang dilihat termasuk topik, pembicaraan, pola komunikasi, dan dinamika kelompok. Yang kedua yaitu analisis konten. Peneliti menganalisis konten yang diproduksi oleh anggota komunitas seperti postingan forum, komentar, foto, atau video mereka. Mencatat tren, tema, dan pola dalam konten yang dibagikan. Yang ketiga yaitu wawancara online. Peneliti dapat melakukan wawancara online dengan anggota komunitas untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan motivasi mereka dalam partisipasi dalam komunitas tersebut. Yang keempat yaitu survei online. Peneliti dapat menggunakan survei online untuk
pengumpulan data dari anggota komunitas dalam skala yang lebih luas. Survei ini dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang karakteristik demografis dan preferensi atau sikap anggota komunitas. Yang kelima yaitu analisis jejak digital. Peneliti dapat menganalisis jejak digital seperti riwayat pencarian atau aktivitas media sosial untuk memahami perilaku online dan preferensi penggunaan dalam komunitas tertentu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.